Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida. Hari ini saya akan memaparkan penjelasan tentang mata kuliah Ilmu Kealamian Dasar dengan berjudul Keanekaragaman Makhluk Hidup dengan Persebarannya. Pertama-tama kita akan membahas tentang sel sebagai unit kehidupan. Sel sebagai unit kehidupan ada beberapa macam. Yang pertama, reproduksi sel. Yang kedua, reproduksi sel pada hewan. Yang ketiga, reproduksi alami pada tumbuhan. Yang keempat, reproduksi buatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal mula kehidupan. Yang pertama, teori kosmozoa menyatakan bahwa makhluk hidup datang di bumi dari bagian lain alam semesta ini. Yang kedua, teori Vlogger menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas. Kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen, terbentuk senyawa cyanogen. Dari senyawa ini terbentuk zat protein pembentuk protoplasma yang akan menjadi makhluk hidup. Yang ketiga, teori Moore menyatakan bahwa dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Bila keadaan kompleks ini tercapai, akan muncullah hidup itu. Yang keempat, teori Allen menyatakan pada saat keadaan fisis bumi ini seperti keadaan sekarang, beberapa reaksi terjadi, yaitu energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dari materi-materi. Selanjutnya, proses evolusi kehidupan. Perubahan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks dan bervariasi terjadi karena DNA mengalami perubahan kode genetik mutasi. Kode genetik yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan akan mendapatkan peluang lebih besar untuk berkembang. Selanjutnya yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Penyebab keanekaragaman makhluk. Menurut ahli, keanekaragaman makhluk hidup terbentuk dari proses evolusi. Saat bumi terbentuk terjadi proses evolusi kimiawi. Setelah waktu yang cukup lama, dalam sejarah evolusi dari sel pertama ini kemudian memunculkan organisme multiseluler pada awal era Paleozoikum. Proses evolusi ini terus berlanjut seiring dengan perubahan iklim dan pergeseran benua. Pada akhirnya, sebagai hasil proses evolusi, bermunculanlah beraneka ragam makhluk hidup, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Langkah pertama yang dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, perilaku atau ciri-ciri lain dari makhluk hidup adalah identifikasi. Identifikasi yaitu menentukan nama ilmiah dan kelompok makhluk hidup sesuai dengan kode tata nama internasional. Selanjutnya yaitu persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Pertama, persebaran makhluk hidup.
Biografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran organisme di muka bumi. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan spesies-spesies berasal dari suatu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut kemudian mengadakan diferensiasi menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Persebaran organisme di bumi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sejarah, geologi, dan penghambat fisik. Selanjutnya, sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Teori tersebut menyebutkan bahwa organisme yang mula-mula ada di dunia berupa organisme bersel tunggal, dan organisme ini berasal dari agregasi molekul-molekul yang ada. Bagaimana mekanisme dasar sehingga organisme bersel tunggal itu tersebut menjadi makhluk hidup bersel banyak? Salah satu dugaan ini yaitu biosfer, suatu dunia kehidupan di bumi kita ini komponennya menjadi suatu subsistem. Maka sebagai suatu subsistem, organisme itu dibentuk oleh materi dan energi yang tersedia dalam biosfer pula. Karena dalam biosfer berlaku hukum termodinamika 1 dan 2, maka organisme itu akan mengalami perlakuan hukum tersebut. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan keanekaragaman makhluk hidup dengan persebarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.